Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, sahabat dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Nur Hadi. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sobat semua tentang satu alat murah tetapi wajib dimiliki oleh para petani. Apakah itu? Ayo simak. Audio Jungle. Audio Jungle. Alat yang saya maksud itu adalah pH meter atau pH tester, teman-teman. Ya. pH itu adalah salah satu faktor yang sangat menentukan pupuk kita yang kita berikan kepada tanah, pada tanaman kita, itu bisa diserap atau tidak. Ya. Pada tabel ini, teman-teman bisa melihat, ya, di sini posisinya dari asam sampai ke basah, ya. Terus kemudian lebar tipisnya diagram itu adalah menunjukkan dia tersedia ataupun tidak. Semakin tipis berarti dia semakin tidak tersedia, semakin lebar maka dia semakin tersedia. Bisa dilihat dari tabel ini, teman-teman, bahwa untuk di pH netral, semua unsur hara makro yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium, ya, itu bisa diserap atau bisa tersedia di tanah kita dalam keadaan yang banyak. Ya. Artinya mereka memang unsur makro, maka diperlukan dalam jumlah yang banyak dan diharapkan di tanah kita itu tersedia dalam jumlah yang banyak. Sementara masih di dalam pH yang netral, yaitu pH antara 6 sampai 7, ya. Dia untuk unsur-unsur mikro, maka dia semakin tipis, artinya semakin tidak tersedia. Nah, unsur yang mikro tidak tersedia ini adalah menjadi satu keuntungan bagi tanaman kita pada pH yang netral, di mana karena memang tanaman kita memerlukan dalam jumlah yang sangat sedikit, ya. Apabila unsur-unsur mikro terutama besi, ya, tersedia dalam jumlah banyak seperti yang tertera pada tanah asam, ya, pH-nya turun, ya, maka bisa dilihat bahwa ketika tanah kita itu asam, maka besi akan lebih banyak tersedia. Nah, besi banyak tersedia ini merupakan satu kerugian bagi tanaman kita, di mana tanaman kita yang terjadi bukan malah subur tetapi adalah malah semakin keracunan. Pada tanaman cabai merah, ya, biasanya keracunan itu adanya bintik-bintik hitam yang terdapat di dalam daun, di mana bintik-bintik hitam itu adalah akumulasi daripada Fe yang terlalu banyak dan disebut secara ilmiah adalah nekrosis. Di mana nekrosis ini merupakan sel tumbuhan atau sel pada daun yang pada dasarnya itu adalah sel yang mati dan dia tidak bisa berkembang atau mensupport pertumbuhan tanaman dengan baik dan benar. pH sekali lagi adalah menjamin terserapnya nutrisi yang kita berikan kepada tanaman, sehingga dengan pH itu kita bisa mengkondisikan tanah kita dalam kondisi yang benar, dalam kondisi yang baik. Adalah satu kerugian apabila kita sudah memupuk ternyata tidak bisa diserap oleh tanaman. Kita sudah mengeluarkan uang, mengeluarkan input produksi berupa pupuk, tetapi ketika diaplikasikan tidak terserap dengan baik dan benar, malah pupuk yang kita berikan itu adalah terjerap oleh kolit-kolit tanah maupun unsur-unsur yang memang mengikat unsur hara kita sehingga tidak tersedia dan tidak bisa diserap oleh tanaman kita. Maka pH ini adalah solusi utama dan pertama di mana kita akan mengkondisikan tanah kita. Berikut ini adalah salah satu contoh alat pH yang wajib untuk dimiliki bagi kita yang bergerak di budidaya pertanian, ya. pH yang saya miliki ini adalah pH yang kebetulan adalah pH digital, ya. Saya akan membukanya. Dan kebetulan pH itu banyak macamnya, ada yang digital seperti yang saya miliki ini, ada yang memakai jarum, dan ada juga yang bentuknya itu seperti paku besar begitu, ya, seperti silinder paku besar gitu. Nah, saya akan menginformasikan bagian-bagian daripada pH ini, ya. Ini adalah tombol on off, ketika kita hidupkan maka dia akan hidup, ya. Nah, alat pH dalam bentuk digital ini kebetulan adalah bisa digunakan untuk mengukur pH, bisa digunakan untuk mengukur suhu, bisa digunakan untuk mengukur intensitas cahaya matahari, dan bisa juga digunakan untuk mengetahui kelembapan di dalam tanah kita.
Nah, pada layar yang pertama ini terlihat di sini itu adalah intensitas sinar matahari. Di sini adalah low min, di mana intensitas sinar matahari ini ada 5 level, yaitu low min, low plus, normal, high min, dan high plus ya. Jadi ada 5 indikator atau 5 tingkat intensitas cahaya, tetapi sayangnya intensitas cahayanya bukan berupa nomor ya, tetapi berupa indikator saja. Terus kemudian yang berikutnya ini adalah pH. Ya, pH-nya di sini karena belum menancap ke media, maka dia pH-nya normal seperti itu. Dan di belakang sini ya, di belakang sini ini terdapat alat yang digunakan untuk men-switch ya, apakah ke pH, apakah ke temperatur seperti itu. Nah, ketika kita switch maka dia akan muncul kelihatan seperti ini ya, kelihatan seperti ini, di mana dia adalah kelihatan temperaturnya. Tadi belum kelihatan temperatur. Temperatur sekarang adalah berkisar sekitar 28 derajat Celcius ya. Celcius ini juga bisa dirubah dalam bentuk Fahrenheit seperti ini dengan mengklik sebentar seperti ini, maka dia akan ke Fahrenheit. Dan ketika dikembalikan maka kita akan menemui lagi yang ke Celcius. Nah, di bawahnya ini juga ada yang seperti yang saya katakan tadi adalah tentang kelembapan, di mana kelembapan ini adalah ada 5 level, di mana dia adalah dry min, dry plus, terus kemudian normal, wet min, dan wet plus. Ada 5 level juga. Nah, ini yang bisa kita gunakan. Nah, teman-teman, yang paling utama itu adalah bagaimana kita melihat pH. Ya, pH bisa kita lihat melalui tombol yang memang sudah kelihatan pH seperti ini. Ya, caranya adalah ini, kondomnya ini kita lepas dan tinggal kita masukkan ke dalam tanah. Kita tunggu beberapa saat, maka kita siap untuk melihat nilai pH yang ada di tanah kita. Sementara demikian teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan. Pada kesempatan lain saya akan menginformasikan bagaimana cara menggunakannya di lahan, bagaimana menentukan dosis kapur yang akan saya sajikan pada video berikutnya. Sampai di sini dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.